Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back dengan gue Runan Handoyo di Ronan Handoyo Files. Sudah 3 minggu lebih gue nggak bercerita dan share pengalaman gue. Jadi khusus pengalaman gue dulu aja ya. Walaupun banyak yang DM, banyak yang saran, bang bikin podcast dong sekali-kali, undang bintang tamu atau narasumber. Jujur belum sanggup bayar. Doain ya biar bisa undang bintang tamu, ada podcast dan lebih berkembang. Gimana mau berkembang, gue aja tayang sebulan sekali. Cukup. Kali ini gue akan bercerita tentang pengalaman gue yang terjadi saat gue masih SMA di tahun tape. Tukang tape lewat. Video gue kali ini disponsori oleh Tape. Dengerin dulu aja. Mendukung UMKM. Gue one take one shoot, jadi no edit. Apa yang terjadi gue rekam langsung ya. Jadi ini gue alami ketika sekitar tahun 2001. Saat itu gue masih SMA di kelas 1 atau kelas 2 ya. Waktu itu gue bekerja, sekolah sambil kerja. Jadi gue di tahun 2001-2002 enggak deh, 99 2000 malahan ya. 99 2000 gue tuh, 99 2000 gue tuh bekerja sambil sekolah apa sambil bekerja sih ya, pokoknya itu deh, sekolah sambil bekerja. Kenapa gue harus sekolah sambil bekerja? Karena untuk memenuhi kebutuhan gue sendiri dan kebutuhan untuk biaya sekolah ya. Saat itu memang orang tua gue juga tergolong orang yang menengah ke bawah. Jadi gue harus memenuhi kehidupan gue sendiri dan pendidikan gue sendiri. Gue saat itu SMA masuk siang jam 12, pulang jam 5. Dari jam 5 sampai jam 5 subuh lagi gue bekerja di salah satu pabrik roti yang gak jauh dari rumah. Pabrik ini juga membuat donat ya. Saat itu lagi happening banget. Bakery-nya tuh lagi happening, lagi di mana-mana. Yang entah bagaimana tiba-tiba langsung jatuh-jatuhnya. Di tahun 2000-2000-an itu umur gue masih 15-16 tahunan. Masih berondong, masih ABG banget gue ya, sekitar segitu, sekitar 16-17 tahunan. Kalian tahulah kenapa gue bisa terlambat sekolah gitu kan, lulusnya telat ya. Udah gue ceritain di video gue yang kemarin, lihat deh ya, yang stop bullying dan body shaming juga whatever, ada di video gue yang kemarin. Kenapa gue bisa telat lulus sekolah, ada, lihat aja. Kalau enggak nanti linknya gue kasih ya. Gue harus sekolah dan bekerja. Jam 5 sore gue pulang sekolah, buru-buru langsung pulang. Bekerja sebagai seorang pembungkus roti. Saat itu kerjanya target. Satu roti itu senilai, kalian pasti kaget, satu roti itu senilai 10 rupiah. Gue ditarget dalam satu hari itu harus bisa membungkus 1000 roti. Jadi satu roti 10 rupiah. Satu hari dari jam 5 sampai jam 5 lagi gue harus bisa membungkus 1000 roti ya. 1000 kali 10 berapa itu? 10.000 ya. Jadi gue satu hari dibayar 10.000. Yang alhamdulillahnya gue bisa melampaui itu semua, lebih dari 1000 malahan. Awalnya di satu hari gue cuma bisa 100-200 karena ternyata masukin roti ke dalam plastik itu nggak gampang ya. Kalau belum ahli banget nggak gampang, diajarin lah gue. Awal mulanya diomelin gue tuh sama checker, sama bakernya, pembuat rotinya gitu kan. Ini gimana sih kerjanya lambat banget, masukin roti aja nggak bisa ya. Namanya gue juga anak baru gitu kan, belum terbiasa.
Di hari kedua ketiga gue udah langsung sasar lempar susun. Saat itu gaji yang paling gue terima adalah paling tertinggi di antara mereka semua, sedangkan mereka gajinya bulanan, gue mingguan. Dalam satu minggu gue bisa dapat uang tuh sekitar 200-300 ribu gitu, bahkan waktu itu sempat sampai 500 lebih. Mereka ngiri, gila lo ya, lo anak baru aja seminggu 2 mingguan gitulah bisa dapat hampir setengah juta. Kita yang di sini aja yang udah hampir sebulan 2 bulan nggak nyampe segitu kalau mereka gitu. Ya bagaimana, kan sistemku target, mereka sistemnya bulanan ya. Di situ ada anak muda juga seumuran gue namanya Agus. Di video kali ini semua yang bernama Agus kumpul, silakan komen. Kasih checklist saya, gue Agus dari mana gitu ya. Sebab semua yang berhubungan dengan Agus akan gue paparkan di video kali ini. Gerah guys. Waktu itu Agus itu bekerja sebagai seorang baker. Baker itu artinya yang bantu plus ngebakar roti. Sebab di situ kakak-kakaknya, pamannya tuh juga baker juga, dikerja di tempat yang sama di gue. Jadi home industry, tempat gue bekerja, pabrik roti ini home industry. Diajaklah si Agus sebagai baker yang bikin roti. Kalau mereka bekerja dari pagi, dari jam 8 sampai jam 5. Selebihnya gue sendirian. Kadang kalau ada pesanan ya mereka lembur sampai jam 10 atau jam 11 gitu kan. Di pabrik roti ini juga gue awal-awalnya sih nyantai, fine, nggak ngalamin apapun. Tapi tiba-tiba semua berubah ketika itu nanti di video kedua ya. Kalau kalian penasaran apa yang terjadi di video yang kedua, komen. Pokoknya ini gue berhubungan, cerita kali ini gue berhubungan dengan yang nggak berhubungan dengan di pabrik, tapi di luar pabrik. Jadi gue kerja waktu itu dari Senin sampai Sabtu, minggunya libur. Kalau minggu gue itu khusus membersihkan pabrik rotinya. Itu yang bikin nilai plus gue di mata ownernya. Biasanya kan kalau mereka tuh habis kerja ya udah ditinggal gitu aja. Karena gue iseng gitu kan, termasuk bukan iseng sih, dibilangnya rajin atau juga kerajinan. Gue bersihin itu pabrik, gue sapuin. Yang bekas-bekas minyak atau margarinnya gue bersihin semua. Tiba-tiba ownernya datang, pabrik, ruang produksi kok tumben bersih banget, biasanya berantakan, siapa yang bersihin? Si Runan pak. Yang pada akhirnya setiap hari Minggu gue dapat tugas tambahan untuk membersihkan bagian produksi, dapat cuan lagi, tambahan lagi. Yang alhamdulillahnya dari situ, yang tadinya kalau target nggak kekejar ya ada tambahan lah sekitar 100 sampai 150 ribuan dari ownernya. Waktu itu malam-malam ketika nggak ada barang untuk kita produksi dan nggak ada pesanan juga, kebetulan Agus dan keluarganya mengontrak atau ngekos di depan rumah gue. Di tahun itu, tahun 99 2000-an, daerah sekitar Alam Sutra tuh masih nggak seperti sekarang. Apartemen belum ada, segala macamnya masih enak, masih alami, masih natural, nggak seperti sekarang yang udah padat. Lo jalan meleng dikit langsung weng, bisa dicium mobil, bisa dikasih tanda cinta sama motor gitu kan. Pokoknya masih banyak persawahan, masih banyak pohon, dan masih alami lah. Malam itu yang gue ingat sekitar jam 9 atau setengah 10-an ya, nggak ada barang. Gue main ke tempatnya Agus ya, tinggal buka pintu doang, udah langsung kos-kosannya si Agus. Sebab kebetulan kan memang si Agus ini orang Sukabumi dan he's a smoker boy. Dia itu perokok. Kata orang-orang kalau cerita terus megang hidung bohong, bukan gitu. Gue habis cukur kumis, ini mau numbuh lagi, gatel. Gatel banget. Si Agus ini dan keluarganya tuh ya seorang perokok berat. Malam-malam gue ngomong sama si Agus, Gus, kaluhur eta
rumah. Jadi di sebelah rumah gue ada rumah kosong yang pembangunannya mangkrak, 2 lantai. Mangkrak semangkrak-mangkraknya karena si pemilik rumahnya tidak ada lagi dana untuk meneruskan pembangunan rumahnya, makanya di stop dulu pembangunan rumahnya. Yang dahulunya rumah ini dulunya, gue inget banget dulunya itu sebelum jadi rumah ada pohon waru, ada pohon nangka bengkok yang susah ditebang. Saat ketika mau ditebang tuh harus banyak ritual lah ya, karena ketika gergajinya nyangkut, ketika mau dipotong goloknya nyangkut, nggak bisa ditarik, pahatnya juga nggak bisa dicabut. Waktu itu gue kalau dulu ya sebelum jadi gue punya rumah sekarang ini kontrakan 2 pintu, gue beli, ibu bapak gue beli. Jadi dulu gue di Tangerang tuh pendatang dan kontrakan 2 pintu, ibu bapak gue beli sekitar tahun itu tuh 50 meter, 60 meter itu 10 juta. Masih murah ya, 10 juta ya. Masih kurang 2 juta, alhamdulillahnya. Karena gue kerja di pabrik roti ada kelebihan, gue cicil yang kurang 2 jutanya. Gue cicil untuk melunasi rumah. Alhamdulillah ada manfaatnya juga gitu kan, selain untuk bisa bayar sekolah, bisa bayar pelunasan rumah. Sebelah rumah gue ada rumah kosong yang mangkrak pembangunannya. Dahulu rumah ini adalah lahan dan ada sumur kerek. Jadi dulu waktu gue ngontrak, kamar mandinya di sumur itu gitu. Sumur sama toiletnya terpisah. Nah di depan toilet ini ada pohon waru. Kalian pasti tahu lah kalau pohon waru tuh udah negatif banget, udah pasti banyak penunggunya segala macem gitu kan. Dibangun kontrakan lagi 2 pintu. Yang punya kontrakan akhirnya anaknya nikah, anak laki-lakinya menikah. Kontrakannya ini dibongkar untuk dijadikan rumah. Dijadikan rumah 2 lantai, mangkrak karena kekurangan dana. Ketika malam hari, saat gue lagi nggak ada kerjaan, untuk produksi pun nggak ada, gue main ke tempatnya Agus, kaluhur yuk, kaluhur eta rumah di rumah kosong, naonan gitu kan kata si Agus. Dia kan orang Sukabumi, naonan cenah kata si Agus, kaluhur wae main gitu kan. Ya udah, jadi siapa sih, nah jadi kebetulan waktu itu si pemilik rumah lagi mau ngecek lantai atasnya pakai tangga kayu. Kalian pasti tahu lah tangga kayu. Tangga kayunya ditaruh di luar, nggak dirapihin, nggak diberesin lagi gitu. Kata Agus, nganggo naon kaluhur eta aya tangga. Oh iya, tumben-tumbenan aya tangga gitu kan. Akhirnya kita berdua ke lantai atas pakai tangga kayu. Gue inget banget malam itu sekitar jam 9-10an kalau nggak salah ya. Itu lagi malam bulan purnama. Antara malam Rabu atau malam Kamis. Ya si Agus sambil ngerokok, dia tiduran. Si Agus ngerokok sambil tiduran. Jadi si Agus di sebelah kiri gue di sebelah kanannya ya, sambil tiduran gitu kan, ngeliatin bulan. Tiba-tiba si Agus ngomong, dengekeun aya suara. Sebetulnya dari awal gue udah dengar gitu ya, udah dengar suara ini. Suaranya kayak dari jauh di belakang kepala kita, tepat di lokasi yang dulunya ada pohon waru dan bekas toilet. Suaranya kayak kebawa angin, smooth dan pelan banget. Suara wanita sedang menangis. Gitu. Terus si Agus menegaskan lagi, dengekeun atuh
Gue bilang, diam ah. Gue udah tahu gitu, gue udah tahu dari tadi, gue juga udah denger. Terus kata si Agus, tak, suaranya makin kenceng. Udah diem aja gitu. Yang awalnya suaranya jauh, makin lama makin mendekat, makin kenceng dan ses ke bawah angin. Ses ke bawah angin lagi. Si Agus makin, makin deket suaranya, makin deket, kata Agus gitu. Kita diem begini, udah tuh diem aja diem. Apa yang terjadi? Suaranya makin kenceng. Jadi kan ini posisi gue nih, ini posisi Agus begini ya. Jadi tengah-tengah ada space kosong. Ini kepala kita saling begini. Tepat di tengah-tengah kepala kita nih, di antara sini begini. Suara nangisnya makin kencang dan gitu. Gue sama Agus menoleh, berlainan arah, si Agus ke arah kiri, gue ke arah kanan begini. Sengaja gue nggak mau nengok, tapi kita ngerasa tuh di tengah-tengah kita, di tengah-tengah kepala kita nih ada yang berdiri gitu, yang pada akhirnya kita memberanikan diri nengok pelan-pelan. Ada kain putih yang nyentuh nyentuh apa sih? Nyentuh lantai coran. Refleks. Jadi kita kan begini nih. Boro-boro ngeliat ke atas gini kan. Begini, si Agus langsung, itu naon, bangun buru-buru. Bangun buru-buru. Ya, jadi gini loh. Gue kan harusnya udah terbiasa dengan yang beginian ya, tapi karena si Agusnya takut, gue juga nangkap rasa takutnya, jadi gue ikut-ikutan kayak ketakutan gitu. Pas si Agus nengok, gue juga nengok begini, si Agus langsung, itu naon, Gus, refleks gue, lari Gus, lompat turun. Nah itu lantai 2 ke lantai dasar yang kita pakai tangga itu hampir 5 meteran tingginya, 5-6 meteran. Si Agus turun pakai tangganya hampir goyang, hampir jatuh. Gue dari atas lompat ke bawah karena saking nggak sadarnya. Tapi yang terjadi ketika gue lompat nggak ada apa-apa. Gue tuh nggak nyusruk, nggak apa, seperti orang yang benar-benar lompat biasa gitu. Itu jelas-jelas. Pas gue nengok begini juga, Agus juga nengok. Di tengah-tengah kepala kita nih, di sini nih, ada kain putih, tau gak sih? Kain putih, bener-bener putih. Nggak kotor ya, putih seputih-putihnya. Dan suaranya Agus langsung kayak histeris. Naon ieu teh? Gue juga, Gus, lari Gus, turun, lompat Gus. Si Agus turun dari tangga, gue lompat selompat-lompatnya. Gue sempat cerita ke teman gue, Mas, kira-kira tingginya berapa nih rumah dari ini ke lantai atas? Ya cuma sekitar 5-6 meteran. Percaya nggak? Dulu ada kejadian, aku diganggu sama perempuan nangis di atas dan aku lompat dari atas. Oh gila lu, serius? Jadi ada kejadian setelah rumah ini jadi dan beres dihuni, dibangunlah mall yang paling terkenal di Alam Sutra, paling terbesar di Alam Sutra. Ada seorang pekerja mallnya pulang-pulang ngetok pintu rumah gue, minta tolong gitu kan. Waktu itu almarhum bapak gue masih ada ya, tapi sakit. Almarhum bapak gue masih ada, ngetok pintu rumah, Pak, Bu, tolong, ada apa? Itu di atas. Apa di atas? Itu di atas rumah itu ada yang berdiri, perempuan. Pas keluar nggak ada. Tadi saya benar-benar lihat, Bu, ada perempuan berdiri serba putih semuanya ngeliatin saya, rambutnya panjang, kata dia. Oh, itu udah biasa, kata bapak dan ibu. Bu, ayo anterin saya pulang. Kamu di mana emang? Itu saya ngekos di belakang gitu kan, dekat belakang rumah ini, jadi harus ngelewatin rumah ini kalau dia mau itu.
kalau mau balik ke kos-kosannya. Dia ketakutan, akhirnya dianterin sama ibu gue. Nah itu sampai sekarang rumahnya masih ada di dekat rumah gue, dan lantai atasnya kosong, diisinya lantai bawahnya aja ya. Jadi bisa jadi karena historical rumah ini kali ya, yang dulunya ada pohon nangka bengkok yang susah banget untuk ditebang, harus pakai ritual segala macam. Lalu ada pohon waru, dan juga bekas toilet. Jadi toiletnya tuh toilet apa sih, cuma ajan asar. Sebentar ya. Ya bisa jadi historical dari rumah ini kali ya, yang membuat ini jadi angker dan spooky gitu. Ternyata kejadian demi kejadian bukan hanya dialami oleh karyawan yang bekerja itu. Banyak kejadian juga yang sering melihat si sosok perempuan putih berdiri ketika ada orang yang sedang lewat, dan dia selalu berdiri di lantai atas dengan rambut panjang dan gaun putih ya. Jadi itu yang berhubungan dengan Instastory yang gue share di Instagram. Ya, jadi kejadiannya sekitar tahun 99-2000-an lah, 2001-an. Waktu itu gue masih sekolah, masih SMA, masih muda-mudanya. Kalian bisa lihat foto gue ketika SMA waktu masih sekolah di Instagram ada. Banyak yang bilang, gila lo dari SD, SMP, SMA muka lo berubah drastis ya. Gue juga nggak ngerti deh. Ya jadi itu pengalaman gue bersama Agus ketika menikmati malam bulan purnama di rumah kosong yang belum selesai dibangun. Ada kejadian perempuan menangis, si Agus turun lewat tangga, guanya lompat, itu ketinggiannya sekitar 5-6 meter. Masih ada semuanya sampai sekarang. Lantai 2-nya nggak dipergunakan, hanya digunakan lantai 1-nya aja. Dan si pemilik rumah juga bilang kadang kalau ke atas ketika malam pun dia agak merinding ya. Jadi jarang lantai 2 dia, dan lagian juga digelapin si lantai 2-nya. Tapi sekarang alhamdulillah diterangin, cuma ya tetap nggak direnovasi sama sekali karena mereka hanya menggunakan lantai 1-nya aja ya. Jadi ya semua yang bernama Agus silakan kumpul, silakan komen, penuhin komennya gue Agus dari mana, dan ayo sih Gus dia balik ke Sukabumi, semoga selalu sehat. Salam buat Kak Heri, buat Kang Dudung, sama siapa lagi kakaknya satu lagi, lupa gue. Kak Eri, Kak Dudung, aduh lupa gue. Sama itu tuh keponakanmu mungkin udah gede kali ya, dulu masih 5 tahun, 2023 sekarang. Wah mungkin udah nikah kali ya keponakanmu Gus. Siapa tuh yang manja-manja cewek itu? Kangen gue sama mereka ya. Terima kasih. Silakan di like kalau bermanfaat, di kemon yang bernama Agus. Kalau nggak bermanfaat jangan di share ya. Kalau yang menghibur silakan di like sebanyak-banyaknya. Itu pengalaman gue ketika gue masih SMA bersama orang yang bernama Agus, asalnya dari Sukabumi. Komat, dengar komat dulu. Qad qamatis shalah, qad qamatis shalah. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Oke, gue Ronan Handoyo. Mohon maaf kalau gue agak sedikit cepat ceritanya karena ya ngejar waktu juga sih, gerah dan panas, semuanya kipas angin takut bocor. Gue Ronan Handoyo. Terima kasih untuk kalian semua yang tetap setia dengan gue, tetap selalu mendukung. Bang kapan ada cerita baru, Bang kapan ada cerita baru, dan gak bosen dengerin pengalaman gue yang memang dari kecil sampai sekarang itu gue ngalamin semuanya. Semoga kalian selalu sehat, selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan semesta alam.
Wassalamualaikum jerawat ya warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.